Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 28. Topik kumpulan kami ialah COVID-19. Tajuk kumpulan kami ialah kepentingan rasa nasionalisme dalam menangani case COVID-19. Nama-nama ahli kumpulan: Sania Dwi Mutiara, Agung Nugroho, dan Fadira Zena Amanda. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih dulu apa itu COVID-19. COVID-19. Pada Desember 2019, WHO telah mengesahkan bahwa ada virus yang menjangkiti kota Wuhan, China. Coronavirus adalah kumpulan virus yang dapat menjangkiti sistem pernafasan. Dalam kebanyakan case, virus ini hanya menyebabkan jangkitan pernafasan kecil seperti selesema. Walau bagaimanapun, virus ini juga boleh menyebabkan jangkitan pernafasan yang teruk, seperti jangkitan paru-paru atau radang paru-paru. COVID-19 adalah masalah global yang telah menjangkiti banyak orang di dunia, malah menyebabkan banyak dari mereka kehilangan nyawa. Jika dilihat dari peratusan kadar kematian dibagikan mengikut kumpulan umur 46 sampai 59 tahun mempunyai peratusan kematian yang lebih tinggi daripada kumpulan umur yang lain. Sementara itu, berdasarkan jantina, 56,6% penderita yang mati akibat COVID-19 adalah lelaki, dan selebihnya 43,4% adalah wanita. Selanjutnya ialah punca. COVID-19 adalah masalah global yang telah menjangkiti banyak orang di seluruh dunia. Malaysia juga tidak terlepas daripada senarai negara yang dijangkiti oleh virus, dan negara ini merupakan negara yang mempunyai paling ramai bilangan penyakit COVID-19 di Asia pada peringkat permulaan. Karena virus corona, banyak aktiviti dilakukan di rumah, seperti belajar, bekerja, dan tempat hiburan juga ditutup untuk menghentikan penyebaran virus corona. Gejala orang yang dijangkiti COVID-19 hampir sama dengan orang yang mengidap selesema. Jadi, agak sukar untuk membedakan antara dua gejala penyakit ini. Gejala selesema termasuk menggigil, sakit tekak, batuk, sakit kepala, dan sakit otot. Manakala simptom COVID-19 adalah demam, batuk, keletihan, sesak nafas, sukar bernafas. Dalam case yang teruk, gejala menjadi lebih maju, yaitu sindrom pernafasan akut yang teruk sehingga menyebabkan kematian. Saya akan menjelaskan kesan dan cabaran mengenai case COVID-19 di Malaysia. Menurut Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa kesan pandemi terhadap kesehatan mental orang sudah sangat membimbangkan. Pengasingan sosial, ketakutan menular, dan kehilangan anggota keluarga diburukkan lagi oleh kesusahan yang disebabkan oleh kehilangan pendapatan. Penyakit virus corona atau COVID-19 pertama kali berlaku di Cina pada akhir tahun 2019. Selepas itu penyakit ini merebak ke seluruh dunia, termasuk ke Malaysia. Semua orang boleh mengidap penyakit ini jika tidak mengikuti protokol kesehatan. Setakat ini terdapat 75.306 case COVID-19 di Malaysia, dengan rincian 64.056 case pulih dan 388 case kematian. Berikut data terperinci untuk COVID-19 di Malaysia. Dari data ini, negeri Sabah menjadi paling banyak terdapat case, di mana jumlah case 19.898 dan case pulih 11.907 dan case kematian 147. Karena sejumlah besar wabak, beberapa aktiviti ditangguhkan dan bahkan dibatalkan. Salah satunya ialah pelaksanaan pilihan raya di Malaysia. Perkara ini dikuatkuasakan oleh Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, pada Sabtu 28 hari bulan November. Setakat ini Malaysia telah melaksanakan SOP di tempat kerja, di sekolah,
di rumah dan di university untuk mencegah wabah ini. Malaysia juga telah melakukan penutupan atau lockdown di beberapa kawasan yang mempunyai pengedaran COVID-19 yang tinggi, seperti yang dilakukan oleh Universiti Utara Malaysia pada 9 hari bulan November. Universiti Utara Malaysia mengenakan lockdown selama 1 bulan dari 9 November 2020 hingga 9 Desember 2020 lepas. Untuk mengatasi kebingungan masyarakat Malaysia mengenai wabak ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuat laman web resmi mengenai COVID-19. Laman web itu sendiri boleh dilayari melalui http://covid19.moh.gov.my. Selanjutnya adalah faktor. Berbagai negara masih berjuang untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Nah, beberapa negara sudah melonggarkan sekatan dan ada juga negara yang harus melaksanakan sekatan yang lebih kuat. Masyarakat mulai meninggalkan rumah dan bersosial untuk bertemu rekan atau saudara, namun virus itu masih ada di tengah-tengah masyarakat. Virus yang menyebabkan COVID-19 adalah dalam keluarga virus yang disebut Coronaviridae. Antibiotik tidak berfungsi dalam mencegah virus tersebut. Beberapa orang yang mengidap COVID-19 juga boleh mengalami jangkitan bakteria sebagai komplikasi. Dalam case ini, antibiotik mungkin disyurkan oleh penyedia berkhidmatan kesehatan. Pada masa ini, tidak ada obat untuk menyembuhkan virus corona ini. Berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama yaitu perjumpaan sosial. Perhimpunan rumah seperti perkumpulan, kumpulan belajar, dan ulang tahun melibatkan orang dari keluarga yang berbeza dalam satu bilik tertutup dianggap risiko. Pada masa itu, kemungkinan orang akan ceroboh dengan pelindungan diri, berbicara panjang lebar, dan berada dalam jarak dekat, dan mungkin tidak memakai topeng. Yang kedua yaitu pusat penjajah dan kafe. Duduk dengan rakan-rakan di kafe mungkin merasa seronok. Walau bagaimanapun, sekumpulan orang yang berada di meja yang sama yang sering tidak sadar terlalu asyik dalam berbualan dan berpotensi menjadi lamaran penularan virus. Semasa bercakap, mungkin Anda tidak sadar ada tetesan air yang keluar, terutama ketika Anda menanggalkan topeng untuk makan dan minum. Oleh itu, adalah lebih selamat untuk terus menggunakan pemilihan take away. Yang ketiga yaitu tempat di mana orang berehat. Tempat luar untuk bersantai juga dianggap tempat yang beresiko. Di tempat-tempat ini, orang juga cenderung berkumpul dan bersantai sambil bercakap antara satu sama dan lain. Yang terakhir yaitu tempat sukan dalaman. Kemungkinan untuk tidak memakai topeng dan hubungan rapat dengan orang lain di sukan juga penting. Ini karena banyak orang di gym mungkin tersentak dan terkena titisan. Selain itu, berada di tempat tertutup yang sama untuk jangka waktu tertentu juga meningkatkan kemungkinan penularan virus corona ini. Berikutnya adalah langkah. Ada beberapa langkah cara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Cara pertama menangani mereka yang mengalami penyakit atau gejala ringan COVID-19 adalah pulih di rumah. Elakkan keluar dari rumah kecuali untuk mendapatkan perawatan perubatan. Elakkan dari mengunjungi tempat awam dan orang ramai. Hubungi dokter Anda dan hubungi sebelum mendapat rawatan perubatan. Pastikan Anda mendapatkan rawatan jika Anda merasa lebih teruk atau Anda menganggapnya lebih teruk daripada sebelumnya, seperti nafas panjang atau sakit kepala seperti semuanya berputar. Cara kedua yaitu hindari menggunakan transportasi umum. Berbagai perjalanan dengan orang lain atau taksi menggunakan transportasi umum yang dipenuhi banyak orang bisa memicu mereka untuk tertular. Bagi Anda yang merasa sakit ringan, sebaiknya banyak istirahat di rumah. Cara ketiga yaitu dalam penanganan virus corona, bila Anda merasakan gejala ringannya, pastikan untuk menjaga jarak dengan anggota keluarga lain supaya tidak tertular. Cara pengendalian seterusnya menghadapkan hubungan dengan hewan peliharaan dan hewan lain.
Walaupun tidak ada laporan hewan peliharaan jatuh sakit dengan COVID-19, masih disarankan oleh para pakar agar orang-orang dengan gejala virus corona membatasi hubungan dengan hewan sehingga hasil penyelidikan yang pasti disampaikan. Sekiranya mintalah ahli keluarga lain yang menjaga hewan peliharaan semasa Anda menghidap COVID-19 ini. Jika Anda ternyata mengidap COVID-19, hubungi pejabat dokter atau jabatan kecemasan dan beritahu mereka bahwa Anda mempunyai atau mungkin mempunyai COVID-19. Ini akan membantu penjabat melindungi diri dari pesakit lain. Cara mengatasi virus corona jika Anda sakit seterusnya, gunakan topeng di sekitar orang lain, dan sebelum Anda memasuki kawasan penyedia perkhidmatan kesehatan, bagi ahli keluarga atau pengasuh yang perawat Anda semasa sakit, sedangkan menggunakan topeng, agar semua orang terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Selanjutnya ialah kesimpulan. COVID-19 adalah virus yang mengancam kesehatan semua orang di dunia, dari kanak-kanak hingga orang dewasa. Bukan hanya kesehatan, COVID-19 juga mengganggu berbagai sektor lain seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik. Keadaan ini tidak hanya dirasakan di Malaysia, tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Ini telah menjadi masalah global yang menjadi tumpuan setiap negara untuk menyelesaikannya. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga semua rakyat di negara itu. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti meningkatkan kesadaran mengenai bahaya COVID-19, meningkatkan rasa nasionalisme dengan menolong orang lain untuk orang yang tidak sehat dari segi keuangan maupun tidak. Terima kasih.